adik-adik, kembali lagi bersama Kak Helmi dalam pelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita di video sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan aljabar dan pengurangan aljabar. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian aljabar dan pembagian aljabar. Baiklah, kita mulai dari perkalian aljabar. Contoh yang pertama, 3 dikali X itu sama dengan 3X. Jadi adik-adik jangan bingung, 2 dikali X artinya 2X. 1 dikali X artinya 1X atau X. Oke, selanjutnya contoh nomor 2. 1 dikali Y sama dengan Y. Nah, ingat, di dalam matematika, jika koefisiennya 1, tidak perlu dituliskan, hanya perlu menuliskan variabelnya saja. Nah, variabelnya itu adalah Y, jadi hanya kita tulis Y. Oke, selanjutnya nomor 3. 2X dikali 3X. Nah, jika di dalam penjumlahan dan pengurangan, itu hanya boleh dilakukan jika variabelnya sama. Oke, namun di perkalian boleh sama, boleh berbeda, semuanya bisa dikalikan. Nah, kita lihat di sini. 2 dikalikan 3 itu hasilnya 6. Sedangkan X dikalikan X itu hasilnya X kuadrat. Oke, berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Silakan adik-adik lihat lagi materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. 3X dikali 5Y. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, di perkalian, walaupun variabelnya berbeda, tetap bisa dikalikan. 3 dikali 5, itu hasilnya 15. X dikali Y, itu hasilnya XY. Nah, di sini kita peroleh. Selanjutnya, contoh soal nomor 5. 3 dikali X ditambah Y. Nah, ini dalam kurung. Nah, 3 ini milik semua anggota yang ada di dalam kurung. Jadi harus dibagi rata. Artinya 3 itu harus dikalikan dengan X. Nah, 3 juga harus dikalikan dengan Y. Oke, jadi hasilnya 3 dikali X itu 3X. Dan 3 dikali positif Y itu hasilnya positif 3Y. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 6. 3X ditambah 4 dikali 8. Nah, ini hanya kebalikan dari contoh soal nomor 5. Artinya 3X itu dikalikan dengan 8 dan 4 itu dikalikan dengan 8 juga. Oke, jadi semua anggota yang ada di dalam kurung itu dikalikan, harus mendapat bagian semuanya. Sama dengan 3, ini 3 dikali 8, hasilnya 24X. Plus 4 dikali 8, hasilnya plus 32. Contoh soal selanjutnya. 5 dikali X ditambah 2Y ditambah 3. Nah, ini hampir sama kan? Berarti 5 itu milik si X, harus dikali. Kemudian 5 itu juga harus dikali dengan positif 2Y. Dan 5 itu juga harus dikali dengan positif 3. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali X, 5X. Oke. 5 dikali 2, Y, 10Y. 5 dikalikan positif 3, hasilnya positif 15. Oke, selanjutnya. 4X dikali 6X ditambah 2Y dikurang 9. Berarti 4X itu harus dikalikan dengan 6X.
Kemudian 4x juga harus dikalikan dengan positif 2y. Dan 4x juga harus dikalikan dengan minus 9. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 4 dikali 6 itu 24. X dikali X itu X kuadrat. Oke. 4 dikali 2 itu 8. X dikali Y itu adalah XY. 4 dikali min 9 itu min 36. Kemudian dikali X. Ini hasilnya. Selanjutnya contoh soal nomor 9. 2x ditambah 1 dikali 3x ditambah 2. Nah, ini juga harus adil. Jadi 2x itu dikali dengan 3x. 2x juga harus dikali dengan positif 2. Begitu juga dengan positif 1. Harus dikali dengan 3x dan positif 1 harus dikali dengan positif 2. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 6x kuadrat. Dapatnya dari sini. 2 dikali 3, 6. X dikali X itu X kuadrat. Kemudian 2 dikali 2 itu 4. Dikali X. Kemudian positif 1 dikali 3x. Hasilnya positif 3x. Positif 1 dikali positif 2. Hasilnya positif 2. Nah, kita lihat. Kalau dalam penjumlahan, apa tadi syaratnya? Syaratnya variabelnya harus sama. Berarti di sini ada yang bisa kita jumlahkan. Karena sama-sama variabelnya X. Sehingga jawabannya 6x kuadrat ditambah 7x ditambah 2. Oke, contoh soal nomor 10. X ditambah 4 dikali 6x dikurang 4y ditambah 2. X itu harus dikali dengan 6x. Kemudian X juga harus dikali dengan min 4y. X juga harus dikali dengan positif 2. Dan 4 positif 4 harus dikali dengan 6x. Positif 4 harus dikalikan dengan minus 4y. Dan positif 4 juga harus dikalikan dengan positif 2. Sehingga hasilnya adalah, kita lihat, X dikali 6x. Hasilnya 6x kuadrat. X dikali min 4y. Hasilnya min 4xy. X dikali plus 2. Hasilnya positif 2x. Kemudian positif 4 dikalikan dengan 6x. Hasilnya 24x. Positif 4 dikalikan dengan min 4y. Hasilnya minus 16y. Positif 4 dikalikan dengan 2. Hasilnya positif 8. Nah, kita lihat lagi. Ternyata ada yang bisa dijumlahkan karena variabelnya sama. Sehingga jawabannya adalah 6x kuadrat dikurang 4xy ditambah 26x dikurang 16y ditambah 8. Oke. Sampai di sini adik-adik paham tentang perkalian aljabar? Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian aljabar. Contoh soal nomor 1. 4 dibagi X itu sama dengan 4 per X. Jadi sama, pembagian dan per itu artinya sama. Kemudian nomor 2, 2X per 4X. Nah, kita lihat, X-nya itu sama, boleh kita coret. Sehingga jawabannya adalah 2 per 4. 2 per 4 kita sederhanakan, cari pecahan senilai yang paling sederhana. Yaitu sama-sama dibagi 2, sehingga jawabannya adalah 1 per 2. Contoh soal nomor 3. 5xy per 3x. Nah, kita lihat lagi. Ternyata ada yang sama nih, x dan x. Sehingga hasilnya adalah 5y per 3. Contoh soal nomor 4. 2xyz per x. Nah, x-nya sama. Kita coret.
Sehingga hasilnya adalah 2YZ. Kemudian contoh soal nomor 5. 2X ditambah 3XY per 4XY. Nah, ini berbeda. Jika penjumlahan harus dicoret keduanya, kedua sisinya. Jika X ini dicoret, sebelahnya juga harus dicoret. Suku yang kedua juga harus dicoret. Baru kita coret bawahnya. Jadi yang bagian atas itu, X yang bagian atas itu, walaupun dia ada 2, itu dinyatakan satu paket. Karena penjumlahan. Begitupun juga dengan pengurangan. Juga harus seperti itu, satu paket. Oke, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 3Y per 4Y. Nah, Y-nya boleh dicoret nggak? Tidak boleh, karena 2-nya tidak ada Y. Jadi tidak boleh dicoret. Berarti di sini tidak ada Y. Jadi Y ini tidak boleh dicoret dengan yang Y ini. Kalau Y di sini ada, baru boleh dicoret. Jika tidak ada, biarkan saja seperti ini. Ini jawabannya. Contoh soal terakhir. 2X dikali 3XY per 4XY. Nah, berbeda jika perkalian. Jika perkalian, itu tidak sepaket. Jadi, jika ini dicoret, langsung saja dicoret dengan penyebutnya. Tidak perlu dicoret ini. Karena di sini perkalian, beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu sepaket. Kalau perkalian, tidak. Jadi, hanya seperti ini saja. Sehingga hasilnya adalah, oh iya, di sini ada Y juga. Karena ini perkalian, Y-nya boleh dicoret. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3X per 4. Oke. Nah, 2 dikali 3X itu boleh sebenarnya. Tapi sampai di sini saja boleh. Kalau adik-adik mau mengalihkan 2 dikali 3X itu 6X boleh. Berarti jawabannya 6X per 4 itu boleh. Oke. Sampai di sini adik-adik paham tentang materi kita perkalian aljabar dan pembagian aljabar. Jika adik-adik belum paham, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Nanti di situ akan kakak jelaskan lagi. Jangan lupa adik-adik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama jadi lebih pintar. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video.